Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah, yang kalau boleh sebetulnya kalau bisa saya sebut satu persatu namanya, karena bapak-bapak semua merupakan kelompok yang saya cintai karena Allah. Saya lebih senang mencintai orang beriman, karena saya yakin yang ada di ruangan ini semuanya beriman. Amin. Ya kalau nggak beriman kan nggak puasa Pak ya. Di sini ada yang nggak puasa? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Alhamdulillah kita sampai kepada hari ke-14 bagi ahli hisab dan hari ke-13 bagi ahli ruqyah. Ya, di sini yang ahli hisab angkat tangan Pak. Enggak ada ya. Ya hari 13 semua. Dengan selamat dan masih diberikan nafas oleh Allah, diberikan iman Islam, diberikan umur, diberikan kesehatan. Mari kita sama-sama berharap agar Allah menerima semua ibadah kita, khususnya ibadah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya akan membawa dua kabar. Kabar satu, kabar yang gembira. Kabar kedua, kabar kurang baik. Yang mana duluan Pak yang mau diterangin? Yang gembira apa yang kurang baik? Yang gembira aja ya, biar Pak atau senyum-senyum tuh. Alhamdulillah. Yang gembira ini begini. Kita nih puasa buat apa sih? Kalau Pak Ato bilang kan, wah, banyak kemarin beliau menguraikan mengenai tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Nah, ada kabar gembira buat kita, buat orang puasa. Buat puasa itu kerja. Puasa itu kerja. Yang ngasih kerja bosnya Allah namanya. Karyawannya kita, orang beriman yang berpuasa. Nah, untuk orang puasa ada upah. Nah, kabar gembiranya buat orang puasa ada 6 upah. Minimal 6 upah. Upah pertama adalah untuk orang puasa semua dosa-dosanya diampuni. Semua dosa. Padahal kita tuh oleh agama ini udah disebut pabrik dosa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Ya Ustaz, manusia tempat salah dan lupa. Jadi kita ini adalah penghasil dosa yang terbesar tiap hari. Nah, Ramadan ini pertama upahnya diampuni semua dosa. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sekarang pertanyaannya, apakah semua dosa diampuni? Ya. Semua dosa diampuni. Kita jangan ragu sama Allah. Ya, jadi semua dosa diampuni, dosa kecil, dosa besar semua diampuni gara-gara puasa. Bahkan dalam sebuah hadis disebut kharaja min dzunubihi ka yaumul waladtuhu ummu. Orang puasa itu dosanya rontok seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi kita ini kayak bayi, Pak. Kita kayak bayi. Bayi kan nggak punya dosa. Misalnya bayi nih pegang pisau bunuh ibunya, dihukum nggak? Nggak dihukum. Kalau dihukum bingung tuh yang namanya polisi, nanyain keder gimana, kamu kenapa membunuh? Gitu jawabnya. Jadi dia belum akil balik. Makanya kita puasa ini pertama kali dikasih upah, dosa hapus. Semoga kita dapat upah itu, amin. Amin ya Allah, orang-orang beriman ya. Gaji yang kedua adalah pahala yang dilipat gandakan. Pahala kita berlipat-lipat di bulan puasa ini.
Sebuah hadis menyatakan begini, anak Adam kalau ngerjain satu amal, satu kebaikan, itu pahalanya dikali 10, dikali 70. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala sesuai kehendaknya. Jadi kita tuh minimal kalau ngerjain sesuatu dapat 700. Nah, di bulan Ramadan ini, bahkan di bulan Ramadan ini, man takarraba fihi bi khaslati minal khair kana kaman adda fardatan fi ma siwahu. Siapa yang ngerjain kebaikan di dalam bulan ini gitu, sama dengan dia diberi pahala seperti ngerjain yang wajib. Wa man adda faridah, barang siapa yang mengerjain yang wajib di bulan ini, kana kaman adda sab'ina fardatan fi ma siwah, sama dengan dia mendapatkan pahala 70 kali wajib. Nah, gaji kedua ini mudah-mudahan kita dapat, amin. Udah dosa diampunin, pahala dilipat gandain, modal itu, modal ke surga, ya. Nah itu kabar gembira yang kedua tuh. Jadi gaji kita udah jelas tuh. Gaji kita atau upah kita yang ketiga, orang berpuasa itu kata Rasulullah diberikan 2 kegembiraan. Lis-shaimi farhatan. Untuk orang berpuasa ada 2 kesenangan. Kesenangan pertama adalah kesenangan pada waktu berbuka. Bapak waktu buka kira-kira seneng nggak? Ada yang waktu buka benci gitu, enggak, saya nggak mau minum, saya nggak mau makan, pokoknya saya kuat. Nggak ada yang begitu tuh, orang begini, ya, bergembira karena habis lapar, aus, tahu-tahu ada air halal, boleh teng gitu, ya. Di sini yang suka maghrib bulan puasa yang Allah Akbar siapa? Yang azan. Suruh minum dulu, Iwan, jangan azan dulu. Ya. Jadi gembiranya kita udah waktu kita minum. Nah, kegembiraan kedua yang didapat oleh orang puasa adalah waktu ketemu sama Allah. Liqa Rabbi, ketemu sama Tuhan. Kita bakal ketemu. Bapak yang nggak mau ketemu sama Allah siapa di sini? Mau ketemu. Sama dengan begini. Depan rumah kita tiap hari ada Indomie 3 dus, beras 2 karung, duit 3 juta, teh botol 1 keret tiap hari sampai kita mati. Kira-kira kita mau nggak ketemu sama yang ngirim siapa? Nggak tahu kita yang ngirim siapa. Mau kita ketemu, mau ngucapin terima kasih. Begitu pula Allah sudah nggak kirim rekening udara oksigen nih, air nggak kirim ke kita. Kita pengen terima kasih. Makanya kegembiraan kedua orang puasa, dia ketemu sama Allah. Pada waktu ketemu sama Allah, lo kok gembira? Karena kita dikasih tanda ntar di hari kiamat. Orang yang puasa dikasih tanda. Bau mulutnya pada waktu dia berpuasa di dunia dirubah sama Allah jadi lebih harum dari rihil misik, dari bau kasturi. Dan itulah yang dilihat oleh malaikat. Ini ada harum apa nih? Oh, ada orang puasa nih, orang yang dulu udah sering puasa nih, dipanggil. Absennya begitu kan, ada orang sujud di dunia itu ditandai di akhirat dari sini nih, simahum fi wujuhim min asari sujud. Ada orang yang suka kalau malam-malam dingin-dingin, hujan-hujan, ambil wudhu ke masjid, di sana ditandain bajunya bercahaya, badannya bercahaya. Orang puasa juga begitu. Ada orang sedekah lain lagi. Itu semua hartanya itu jadi naungan buat dia di hari kiamat gitu. Jadi kita orang puasa itu dikasih tanda harumnya, bau mulut kita di sini itu diganti dengan harum di atas. Ketemu Allah tuh ada cirinya. Allah akan merangkul, menaungi kita. Ya. Nah, insya Allah gaji ketiga ini kita juga dapat, amin. Dosa nggak ada, pahala berlimpah, ketemu Allah dengan bau mulut yang harum. Itu gaji ketiga. Gaji keempat untuk orang puasa di bulan Ramadan dikasih privilege, tanda dia dibebaskan dari api neraka. Bapak kan sering baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Rabbana atina, Tuhanku, Tuhan kami, atina berikanlah kami, fit dunia hasanah, di dunia itu kebaikan,
banyak pahala, kemudian harta benda yang Bapak inginkan itu. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga dikasih minta hasanah, kebaikan, surga. Tapi surga yang wakina azabannar, jangan mampir dulu ke neraka, kan gitu. Nah, di bulan Ramadan ini kita, Rasulullah nyuruh kita apa? Banyak-banyaklah kamu baca 4 hal. Ya, arba'in hisal. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Nah, untuk orang puasa tiap malam nih, entah habis buka sampai subuh, Allah memilih hamba-hambanya yang dikasih stempel bebas dari neraka, bebas dari neraka, bebas dari neraka. Yang nggak mau siapa? Semua mau. Untuk itu saya doakan, mari kita berdoa, kita dan keluarga mendapatkan gaji yang keempat ini. Amin. Ingat loh, gaji 1, 2, 3, 4. Salah satunya Bapak nggak dapat, 6-6-nya nggak dapat. Jadi mesti komplit. Nggak dosa, dapat pahala banyak, bakal ketemu Allah, dan dibebaskan dari api neraka. Kemudian gaji yang ke-5 adalah orang puasa itu sekarang udah dipanggil-panggil sama surga. Orang puasa Ramadan, surga udah kangen. Misalnya ada orang namanya Kiai Rahmat Sobari gitu. Sekarang tuh surga manggil-manggil, Kiai Rahmat, beneran. Aminin ke Pak, jangan nyengir. Amin. Masa nggak ikhlas? Ya, beliau ini selain hafal Quran, lagu bento juga hafal. Nggak percaya? Saya lihat videonya, wajahku ganteng, banyak simpanan. Wah, ini ustadz apa saya tuh, tapi nggak apa-apa ya. Canggih. Nah, beliau dipanggil sama surga sekarang, karena Rasulullah berpesan begini, al jannatu mustaqatun ila arba'in nafar. Surga itu kangen sama 4 golongan. 1, talil Quran, orang yang banyak baca Quran. 2, wal mut'imil ji'an, orang yang kasih makan orang lapar. 3, orang yang silul arham ya, hafizil lisan, menjaga lisan. Yang 4, wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dipanggil-panggil sama surga. Sekarang udah panggil surga nih. Dia panggil Haji Chandra gitu. Cuman nggak denger kita. Kalau denger pingsan, Pak. Karena Nabi berpesan banyak berita gaib yang sekarang diteriakan pada kita di bulan Ramadan ini. Siksa kubur pun begitu. Kalau seandainya manusia itu mendengar siksa kubur, kan gaib tuh, nggak bakal mau makan. Biar bini kita cakep di sebelah kita, nggak bakal kita nyenggol, udah saking seremnya. Begitu pula ini, surga suaranya indah, Pak. Sini orang puasa itu. Udah dikangenin sama surga, gitu ya. Itu yang ke berapa? Yang ke 5 udah 5. Ya. Nah, yang ke-6 yang terakhir berhubungan dengan surga juga, yaitu untuk orang puasa itu disediain pintu khusus, namanya Babur Royan. Nggak ada golongan yang boleh masuk kecuali orang puasa. Subhanallah, pintu Royan. Jadi selain kita nanti di Padang Masyar itu udah di absen kita. Rombongan Masjid Anas mana kata itu ya, Bapak iya, jangan sampai nggak dengar tuh. Lalu nanti diarahin ke surga, sini kalian semuanya adalah orang yang berpuasa, maka masuklah dari pintu Royan. Tuh. Sebelum nyampe pintu Royan, menurut surat Az-Zumar ayat 75 itu jelas, wasiqal ladzina taqaw rabbahum illa jannatil zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha assalamualaikum tibtum, ya kan, fadkhuluha khalidin. Orang yang bertakwa digiring ke surga, orang puasa ini digiring ke surga. Rombongan Anas, atau kalau di Eman nih rombongan Jalan Soka. Amin dong Pak, saya Soka. Jalan Nusa Indah, estate, jangan lupa estate. Rombongan sampai depan pintu surga, dibuka pintu surga,
bawah putih atau bawah. Lalu malaikatnya ngomong, selamat ya, tibetum, dan berbahagialah, fadukhala khalidin, masuk kamu, jangan keluar lagi. Itu orang puasa tuh. Amin. Nah, 6 gaji ini kabar gembiranya kita bakal dapat, ya Allah. Amin 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 gitu. Dapat ya. Nanti reuni kita ya. Tapi saya udah nggak begini lagi tangan saya, karena di surga nggak ada yang cacat. Aminin Pak, kayaknya nggak ikhlas ya masuk surga. Di surga nggak ada yang cacat, diganti sama Allah dengan yang baru ya semuanya. Nah sekarang kabar kurang baiknya, itu kabar baik kita bakal dapat. Kabar kurang baiknya, nggak semua orang puasa dapat begini. Allahu Akbar. Nggak semua orang Islam yang ikut puasa dapat 6 gaji ini. Cuman orang yang dipilih Allah. Persoalannya itu ya kan Pak. Nah karena ada isyarat dari Rasulullah yang bunyinya begini, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Nah ini nih, berapa banyak orang yang puasa kata Rasulullah nggak dapat apa-apa, maksudnya nggak dapat upah dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus saja. Wah Allah, yang mau begini siapa? Diem kan pada? Serem. Karena itu tadi gaji pertama nggak dapat, kedua, ketiga, keempat, lima, enam nggak dapat Pak. Itu Rasulullah bilang kam min, bahkan bukan hanya Rasulullah, Jibril alaihissalam itu sebelum bulan Ramadan di bulan Sya'ban pernah mengunjungi Rasulullah yang lagi khutbah Jumat. Sebelum Rasulullah naik mimbar tuh beliau berdoa, ya kan? Doanya itu kan yang rohima anhu au bauda, celaka dan sangat merugi. Dakhala Ramadan falam yughfar lahu, orang yang masuk bulan Ramadan tapi nggak diampunin. Apa Rasulullah bilang? Amin. Rasulullah mengamini. Berarti ada indikasi orang-orang yang masuk bulan Ramadan walaupun dia Islam dan mengaku beriman tidak dapat apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Bahaya ini. Pakai tasdid, bahaya. Bayangkan Pak, orang yang diindikasikan, bahkan ada hadisnya lanjut, man qoma, siapa yang kam min qaimin, berapa banyak orang yang menegakkan malam nggak dapat apa-apa kecuali hanya begadang aja katanya. Illa sahar, hanya dapat jaga malam doang, melek. Apa ini yang menyebabkan begini? Gitu. Nah, yang menyebabkan orang nggak dapat apa-apa walaupun dia kelihatannya zohirnya beribadah di bulan Ramadan adalah kecacatan-kecacatan yang dirinci oleh Rasulullah, yang dilakukan secara sadar atau nggak sadar oleh manusia di bulan Ramadan. Nah, untuk itu kabar yang kurang baik ini akan saya rinci ya. Pertama, orang yang nggak dapat apa-apa itu yang paling parah ya, yang paling parah nih orang Islam, orang yang memang nggak mau puasa, tapi ikut sahur, berangkat kantor, ditelepon bininya siang-siang, gimana Pak? Masih lemes mah, padahal udah makan ke warteg. Sengaja memang. Ada ya orang model begitu banyak ya. Di sini nggak ada kan? Nggak mungkin ada. Karena di bawah bimbingan Ustadz Bento. Mohon apa? Bercanda saya mohon. Jangan Pak. Mohon maaf Ustaz. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahullah lahu. Barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan tidak dengan rukhsah, artinya tidak dengan rukhsah yang Allah berikan. Kan Allah tuh begini, Allah mewajibkan puasa pada kita, wajib puasa, tapi Allah beli rukhsah buat orang yang nggak sanggup puasa. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Kan itu jelas. Siapa yang sakit,
atau dalam perjalanan boleh faidah ganti di hari yang lain, dan siapa yang nggak sanggup puasa bayar fidyah. Itu rukhsah. Nah, barang siapa yang berbuka puasa tanpa rukhsah, lihat baik-baik, lam yaqdi anhu siyamud dahr kullihi wa in shawmahu, tidak akan pernah bisa diganti dengan puasa selama-lamanya walaupun dia sanggup. Satu hari Pak buka dengan sengaja atau nggak puasa dari awal dengan sengaja, dia tidak akan pernah bisa diganti itu dengan puasa selama-lamanya sampai dia mati walaupun dia sanggup. Jangan sampai apa ya, jangan sampai. Kalau dulu waktu kecil, waktu kita masih bodoh ya, belum tahu agama, pernah begini ya, sekarang istighfar tobat. Jadi itu pertama, golongan yang nanti nggak dapat upah apa-apa di Ramadan adalah golongan yang sengaja berbuka puasa, kecuali dia nggak sengaja. Nih ada hadis ini. Nih kalau bisa Bapak pengen yang begini nih, ya nih. Man nasya, siapa yang lupa, wa huwa shaimun, sedang dia berpuasa. Jadi siapa yang lupa, kata Rasulullah, sedangkan dia lagi berpuasa, fa'akala au syarib, dan dia makan dan minum lagi puasa, tidur 9:30 melek, lupa, benar lupa. Kalau di bulan Ramadan lupa ya, main buka kulkas kan, gelagak spread ya, yang gitu. Habis spread dia lihat di meja ada paru goreng sama, dia lupa Pak, Ramadan benar-benar lupa nih. Tahu di sini dapat ya, nggak sengaja loh ya, nggak sengaja karena lupa nih. Fal yutimma saumahu, maka habis dia makan minum itu sempurnakan puasanya, nggak apa-apa, kata Nabi. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, sesungguhnya dia tuh lagi dikasih makan minum oleh Allah langsung. Waduh, Bapak pengen yang begitu? Jadi orang lupa ntar lu, jadi orang pikun lo, pengenan begitu. Jangan pengen begitu ya. Tapi in case, ini Nabi ini canggih, in case Anda tiba-tiba melakukan itu, jangan terus ya gue buka lupa terus langsung buka puasa terus, ngambil ngembat lagi apa, ngembat snack. Jangan, terusin puasanya, karena itu hak dia dari Allah langsung, disedekahin. Nih kamu makan minum nih gitu. Tapi jangan berdoa begitu, ya Allah jadikan saya orang lupa. Jangan ya. Itu pertama ya, golongan orang yang tidak mau puasa tidak akan dapat apa-apa, loss saja. Bulan Ramadan nggak ada kenangannya buat dia. Golongan kedua adalah golongan orang yang melakukan pelanggaran baik melalui lisan, melalui perbuatan, dan melalui hati. Di puasa ini bukan jaga makan, jaga minum, jaga jima di siang hari dengan istri. Ada yang membuat dia puasanya menjadi sempurna. Makanya Nabi bilang imanan wahtisaban, dengan imanlah kamu dan dengan perhitungan. Ya, nih saya rinci dikit. Apa kata Rasulullah? Malam yarda qaula zur, barang siapa yang tidak menyetop perkataan zur. Perkataan zur itu perkataan yang dusta sebetulnya, tapi nggak selalu dusta, perkataan yang nggak bermanfaat lah ya. Siapa yang tidak berhenti dengan perkataan yang nggak bermanfaat, wal amala bih, bahkan dia melakukan itu terus menerus, bohong segala macam itu ya, wal jahla, dan melakukan perbuatan, nah perbuatan ya, perbuatan maksiat gitu. Falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah nggak butuh dengan puasanya. Allah nggak akan memberikan penilaian terhadap puasanya. Lah orang puasa gibah misalnya gitu, kan nggak pantas Pak. Saya tanya Bapak, ini soal pantas ya, boleh nggak khotib pakai helm? Khotib Jumat pakai jas hujan sama helm, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai helm, boleh nggak? Boleh, tapi tidak pantas. Jadi kita mesti menjaga etika di dalam berpuasa, bukan cuman nggak makan nggak minum, ada etika yang ketika dilanggar maka puasanya laisa lahu min syiyami, nggak bermanfaat. Dalam bahasa fikih batal terus apa?
sia-sia. Sia-sia, jadi udah capek kerja nggak dapat gaji, itu maksudnya batal. Ya, jadi yang pertama adalah qaulazur, lisan yang menyakiti dan sebagainya, dan perbuatan maksiat. Lalu ada lagi kata Rasulullah, laisa siyamu, bukan berpuasa, minal akli wasyarbi, bukanlah berpuasa itu menahan makan dan minum. Fa inna masyam, hanyalah berpuasa itu minal lagwi warrafas, menahan diri dari perkataan yang kurang baik dan rafas, pikiran kotor, perkataan kotor, pikiran kotor, ya, perbuatan kotor semuanya itu rafas. Rafas sekarang tuh udah mewabah, Pak. Kita udah terbiasa berkata kotor gitu. Makanya di bulan puasa nggak boleh. Lalu idza kana yaumus shaum ahadikum, kalau kamu berpuasa, fala yarfus, jangan rafats, wala yashab, jangan marah-marah. Marah-marah, menggelegar. Ini khususnya bapak-bapak yang sering nyetir mobil sendiri nih. Kita kadang-kadang kalau di luar bulan puasa kan suka sama mobil yang nyalip, motor yang nyalip, suka ngebentak-bentak. Bulan puasa diem aja. Bahkan kalau kita ini ditantang sama orang, nah, dikatain kek, diajak berantem kek, dibentak kek, cukup jawab saya sedang berpuasa. Padahal dalam Islam ini kalau kita dibentak-bentak orang, balas bentak lagi boleh nggak? Nggak dosa, asal bentakannya sama. Woi, balas lagi, woi, jangan lebih keras. Kita ditabok orang, nabok lagi, nggak apa-apa kan? Asal tabokannya sama, merahnya sama, kerasnya sama. Kalau nggak sanggup kita melakukan itu, maka permaafan lebih baik. Nah, di bulan puasa yang nggak dosa itu aja nggak boleh. Kalau ditantang orang, dikatain orang, dia cukup kita jawab inni shaimun, aku sedang berpuasa, saya sudah berpuasa. Dah, maaf Pak, saya puasa. Jangan buka dulu, harus hajar. Saya buka dulu, tiba aja kan ya. Enggak, itu enggak diajarin sama ustadznya. Ya, dua yang bilang Pak. Ini saya nih gawat ini. Ini qaulazur nih. Lalu Rasulullah merinci, khamsun yuftiranna shaim, 5 perkara yang membuat puasa kita rusak, seolah berbuka puasa dengan sengaja. Pertama, al-ghibah, gibah. Gibah tau apa gibah? Gibah tuh ngomongin orang, yang orang itu kalau denger dia nggak suka, walaupun ngomongin kebaikan. Tapi kalau disuka nggak apa-apa. Jadi kalau kita ngomongin orang nih, misalnya gini, Pak Sodik ya, Pak Sodik udah almarhum ya sebenarnya. Pak siapa? Pak Kholik, ya Allah, Sodik Kholik. Saya lupa. Iya. Ya nggak apa-apa, almarhum di bulan puasa nggak apa-apa Pak. Hari Jumat bulan puasa nggak apa-apa Pak. Misalnya Pak Kholik udah pulang, orang ngomongin baik sama dia. Misalnya gini, Pak Kholik tuh ya Allah tahajudnya luar biasa gitu. Tapi kalau dia nggak seneng dipuji begitu, itu ghibah gitu. Statusnya ghibah. Apalagi ngomongin jelek, apalagi yang diomongin nggak bener, qadzaf, fitnah, udah. Nah, jadi ghibah adalah yang membatalkan puasa kita. Pertama, di sini siapa yang sering ghibah kalau bulan Ramadan itu? Kalau habis dari Anas jalan-jalan ngomongin orang gitu, Sobari tuh, Sobari tuh lagu Bento dia apal, misalnya gitu. Nggak boleh Pak, nggak boleh ngomongin gitu, ya. Itu bisa apal gimana caranya? Karena kan kalau ngipalin kitab, ngapalin lagu itu, ya Allah. Yang kedua, wan namimah, adu domba. Makanya Roma Irama tuh canggih Pak, tahun 93 udah ngarang adu domba mengadu. Saya lihat tuh teksnya, ya Allah, ini dari hadis ini, hebat beliau tuh. Jadi kita nggak boleh adu domba. Adu domba tuh begini, saya nggak senang sama dua pihak nih, si A saya nggak senang, si B saya nggak senang.
Saya pengen dua pihak ini hancur. Maka saya bilang sama si A, si B ngatain kamu nih. Saya bilang sama si B, si A ngatain kamu nih. Mereka berantem, saya senang. Nah loh, itulah yang terjadi sekarang di politik Indonesia. Ya. Saya nggak bicara atas nama 01, 02, 03 nggak. Kita hanya ada dua golongan di masjid nih. 01 yang puasa hari ke-14, 02 puasa hari ke-13. Bukan Gibran, bukan ya. Jangan ngomong politik, jangan. Ya, itu kedua. Ketiga, wal kadzib, bohong. Udah terima THR dari kantor, istri tanya, bulan puasa, Mas THR mana? Belum, pengeretan lu. Nah, udah ngebentak-bentak, bohong lagi, batal. Maksudnya batal tuh nggak dapat ampunan, nggak dapat surga, nggak gitu Pak. Mesti takutnya kita gitu. Jangan batal ya batal dibayar lagi lah di bulan lain, nggak diampunin, rugi, gitu loh. Ya, yang keempat, wan nazaru bisyahwah, dan memandang dengan syahwat. Nah ini kita tuh ada dua orang Islam, nasib kita dengan mata ini. Waktu kita nyetir nih, cewek nyebrang, kita kan nggak mungkin merem Pak. Saya Islam, astagfirullahaladzim, nabrak tiang Pak. Jadi kita kalau begitu statusnya diperlihatkan, maka kita tidak melihatnya dengan pandangan mengikuti perempuan itu. Dia nyebrang kita ikutin terus, wow, jangan. Di sini nggak ada. Saya bukan pengalaman loh pacaran, enggak. Saya coba nyontoin doang gitu. Nah, memandang dengan syahwat itu artinya kita di bulan Ramadan nih, kita hindari. Begitu kita begitu langsung subhanallah, astagfirullah, ya Allah jangan kau liatin lagi itu. Jadi anggap semua perempuan yang semok kalau lewat depan kita di bulan Ramadan, anggap nenek-nenek umur 90 tahun. Iya Pak, kan kita enak lihat dia udah kayak rempeyek nih, iya kulitnya kering gitu ya. Itu aja anggap nih ya. Dengan syahwat itu membatalkan puasa kita. Jadi percuma. Kenapa Pak? Oh iya. Ya, terakhir wal yaminul kadzib, dan sumpah palsu. Sumpah palsu ini hati-hati Pak. Demi Allah, bener gue lihat tuh, padahal kagak lihat. Ya, itu. Lalu yang lainnya lagi, lihat saya ambil dari kitab Syah Al-Majmu' Syarh Muhadzab ya, dari Imam Nawawi. Wa yuhassilul fasadu fi shaumi, perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang merusak. Fasad itu merusak puasa. Lihat beliau menulisnya bagus sekali ini. Bisyatmi, memaki itu apa ya, membentak. Wal qazfi, dan memfitnah. Wasyahna, dan mencela. Wal baghdha, permusuhan. Wa ma asyibahu dzalik, dan yang sejenis dengan itu. Memaki, mencela, memfitnah, bermusuhan. Ingat Siti Aisyah pernah tanya sama Rasulullah, nisfu Sya'ban ini loh, nisfu Sya'ban kemarin, itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Maka Rasulullah menjawab, ini waktu di mana Allah sedang mengampuni hamba-hambanya, kecuali dua golongan, orang yang musyrik, jelas musyrik, dan orang yang sering bermusuhan. Allah tunda pengampunannya. Jadi jangan sampai musuhan sama orang Pak, karena kalau kita musuhan sama orang, kita tuh membawa permusuhan itu sampai ke anak cucu. Padahal kita doang yang berantem sama orang ini, kita bawa itu dendam sampai ke anak cucu loh. Saya kasih contoh, misalnya kita berantem sama si X, saya sama Pak Aleh lah, Pak Haji Aleh ini, misalnya saya berantem, maka sejak saya berantem terus nggak maaf-maafan, saya ngomong sama anak saya di rumah, jangan sampai besanan sama tuh orang. Iya, bener nggak? Atau nggak usah ngomong begitu. Tiba-tiba kita lihat cucu kita pacaran, kebetulan sama cucunya Pak Ale. Kita tanya nih sama, kamu anak siapa? Anak itu
kamu cucunya Pak Ale. Aduh, kita bilang mana kita, jangan. Itu orang rusak tuh, mbahnya rusak tuh Pak, sampai mati begitu. Makanya Allah benci dengan qati'ur rahim, orang yang suka mutusin silaturahim. Nah, ini tuh batalin puasa, permusuhan. Kenapa orang bisa permusuhan? Karena dua perkara, al-ghadab, marah, dan al-adawah, dan kebencian. Jadi sekarang hal-hal seperti itu, kalau sampai sekarang Bapak masih punya musuh, masih punya orang yang dibenci, tolong tahan diri. Kalau perlu nanti sore 4:30 Bapak beli makan ke Pamulang, martabak, sate ayam, abjay itu abjay, depannya ini Seprindo, terus apa sekali, ke rumah yang orang Bapak benci. Assalamualaikum, ini bukan buat buka puasa, maaf ya kalau saya ada salah selama ini. Gitu. Itu menambah nilai puasa Bapak. Ya. Jadi sekarang kalau misalnya Bapak benci sama saya, nah ntar sore tolong ke rumah biar saya nggak usah belanja ya. Es apa cendol nah. Nah, terakhir ini nih. Tadi semua dengan lisan dan dengan perbuatan, sekarang dengan hati. Mari saya nemuin dari kitab Ahmad, Musnad Ahmad. Apa kata Rasulullah? Wa man shoma yurai faqad asyraq. Barang siapa yang berpuasa dengan riya kan hati Pak, maka dia telah berbuat syirik. Aduh, orang syirik pada diterima puasanya. Barang siapa yang puasa tapi dia riya, maka dia telah berbuat syirik. Riya itu gini, kepengen dilihat dan kepengen mendapatkan pujian dari yang melihat. Itu riya. Dan ini tipis bedanya dengan apa ya, pokoknya nggak kelihatan ya, tapi dia sendiri yang tahu pengen dipuji gitu. Nah, jadi jangan sampai sedang kita berpuasa kita akan melakukan riya karena kita mau dipuji atas ibadah kita, kebaikan kita, ilmu kita, sedekah kita, jangan. Nah, demikian. Jadi saya udah uraikan ya, kabar baiknya kita dapat gaji 6 macam, tapi kabar kurang baiknya tidak semua dapat gaji. Ada juga orang yang sia-sia di bulan Ramadan ini, yaitu orang yang melakukan pelanggaran melalui lisan, perbuatan, dan melalui hati. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menambahkan juga boleh, dia kan pasti banyak kekurangan ya Pak. Silakan ditambahkan, saya sangat bergembira sekali kalau ada yang mengkoreksi atau menambahkan itu. Iya, silakan Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Begini Pak, Nabi itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, coba kasih saya perkara yang bisa menyebabkan saya masuk ke surganya Allah dan Allah mencintai saya. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan kamu marah. Ditanya lagi sama sahabat itu, terus apa lagi Nabi? La taghdab, jangan kamu marah. Ditanya lagi, la taghdab, jawabnya tetap jangan kamu marah. Falakal jannah, bagimu surga. Jadi tidak marah atau menahan marah menyebabkan kita jadi calon penghuni surga. Marah itu kan Pak, itu penyakit hati. Makanya orang bertakwa yang la'alakum tattaqun itu, salah satu cirinya adalah wal kadhiminal ghaiza wal afina 'anin nas. Dia bisa menahan marah dan memaafkan manusia. Siapapun dia, kesalahannya apa, bodo amat. Jadi artinya karakter itu bisa dirubah. Jadi karakter pemaaf. Huzil afwa wa'mur bil urf. Maafkan dulu baru ntar diceramahin. Maafkan dulu aja. Apapun kesalahannya. Nah, yang Pak Anies sebut karakter itu bisa dirubah menjadi karakter pemaaf.
Untuk itu akhirnya kita memaklumin aja. Ya dia belum tahu. Nabi SAW pernah cerita mengenai Nabi Isa. Nabi Isa itu nggak pernah negative thinking. Nabi Isa itu orang paling miskin di dunia, Pak. Rumah nggak punya, makanya daun-daunan. Di kita yang makan daunan kan mbek, Pak, mbek tuh. Itu Nabi Isa makanya daun, saking nggak punya apa-apanya, makannya pohon gitu. Nah, Rasulullah cerita, Nabi Isa itu berjalan sama sahabatnya dua orang kiri kanannya, ngelihat bangkai anjing. Yang satu sahabat di kirinya nutup hidung, bau bangkainya udah penuh. Satu lagi berusaha menghindar, nggak mau bersihin. Tapi Nabi Isa bilang, bagus juga giginya tuh, rapi. Jadi anjingnya lagi nyengir gitu. Giginya rapi banget tuh, indah giginya. Karena Nabi Isa melihat bangkai anjing dari perspektif lain gitu. Nah kita juga kalau ada orang salah sama kita, lihatlah dari perspektif lain. Barangkali dia itu nggak tahu khilaf gitu. Rasulullah mengajarkan, kalau ketemu anak kecil, maka kita bilang, ini anak belum banyak dosa. Ketemu orang tua, ini orang pahalanya banyak. Jadi nggak pernah kita negative thinking sama orang. Itu yang bisa menghindari marah. Jadi karakter pemarah bisa dirubah dengan cara banyak permakluman terhadap apa yang di luar kita. Gitu Pak Anies. Semoga menjawab. Terima kasih. Ada lagi? Pak. Oh. Waalaikumsalam Pak Haji. Enggak, udah. Silakan. Gak apa-apa. Ini pengalaman sekali kemarin sore Pak, saya Iya. naik mobil dengan istri Pak, jam 5 di depan Cirebon itu ternyata macet. Tiba-tiba dari belakang ada yang nyeruduk mobil saya. Iya. Gitu kan. Ini jam 5 itu berarti bulan puasa, tapi masih ada saya. Emosi masih ada Pak. Pasti. Saya keluar, saya pakai topi, maksudnya saya buka dulu Pak. Kalau pakai peci begini kan, pasti orangnya akan marah. Gitu. Saya buka dulu, saya bisa marah gitu. Pas baru dilihat, ternyata yang diterima wanita Pak. Itu. Termasuk ini. Tapi masih terus kan. Oh iya udah. Karena saya ingat, pertama saya nggak boleh marah bulan puasa. Terus kedua, karena seorang wanita muda, kalau saya terlalu banyak diskusi kan nanti keluar syahwat Pak. Betul. Jadi saya, udahlah, saya maafkan aja gitu Pak. Walaupun dia masih di mobil gitu. Itu saya pas pagi ke mobil, berangkat aja gitu Pak. Sampai di rumah saya lihat, mobilnya alhamdulillah, nggak apa-apa gitu Pak. Jadi saya bilang, mungkin dari situlah saya bisa, pertama saya nggak marah, terus yang kedua, dan yang meningkatkan sahabat gitu kan, persis tadi yang Bapak katakan tadi Pak. Oh bener kan ya? Betul. Iya. Kalau peci saya buka Pak, karena kalau marah kan dia pakai peci Pak. Kalau bahasa hukum Bapak ada mens rea tuh, ada niat berbuat jahat sebetulnya. Iya. Gua mau marah, gua buka dulu gitu. Makanya kan dari saya Pak, buka peci, mau marah dulu. Tapi kan Bapak nggak cerita sama istri kan soal cewek tadi, nggak cerita kan? Nah iya itu. Dalam bahasa Minang namanya pengacui Pak. Penakui itu. Cerita dong Pak. Gara-gara ya ini nih. Kayak tadi nanya THR tadi. Kalau nggak nanya gue nggak jawab. Jadi Bapak cerita dong. Tadi itu perempuan cantik, jadi saya nggak mau gitu. Kalau jujur Pak. Bagus Pak, itu pengalamannya itu Pak Anies ya, pengalamannya. Jadi Allah memberikan keringanan kepada mobil Bapak itu. Jadi ini Pak, karena urusannya lihat ini juga. Saya sebelum ngomong Pak. Ada CCTV sebelah. Ini Pak Kiai mendalami yang perempuannya tadi, bukan mobilnya, bukan. Jadi udah Pak ya? Mantap, ceritanya bagus Pak. Pak, atau silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sudah tahu tadi ya, istilahnya mengganggu pahala puasa kita, merusak malah. Itu kalau udah terjadi, itu kira-kira apa yang dilakukan? Karena misalnya gini, contohnya terakhir tadi Pak. Iya. Riak tadi, misalnya kita lagi baca Quran. Iya. Itu ada kan
Ada pasti Pak. Tipsnya gimana Pak menghindari itu, dan ketika misalnya kita sudah sempat kena marah segala macam, itu apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi selain dia bulan kita menjaga itu, kita ingat bahwa Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan. Maka yang bisa kita lakukan adalah mohon ampun pada Allah. Jadi ya Allah sempurna. Kita diperintah walitukmilul iddata, sempurnakan puasamu. Ya kita anggap kemarin tuh kita udah tahu ilmunya, kita melanggar ya udah kita minta ampun aja Pak. Nggak ada yang bisa kita lakukan lagi gitu. Jadi kita mohon ampun pada Allah. Karena memang betul dalam orang puasa itu nggak segampang yang kita kira. Apalagi soal hati, soal ria. Ada aja Pak. Di rumah misalnya ada mertua bulan puasa datang mau lebaran sama kita, ada mertua nih, kita biasa bangunin sahur istri, tapi jam 2:30 tuh kita ngaji dulu, mertua biar denger. Pertama pelan, Yasin, wah, biar apa? Ya, pas Yasinnya gede itu, gitu. Ya, jadi riak tuh selalu ada. Dan ingat Pak, yang salah paham kita terhadap Ramadan ini, namanya bulan suci. Suci itu bukan suci zohir, tohur. Tapi suci itu artinya suci tanpa kesalahan. Siang dan malam. Jadi kalau kita nggak boleh gibah di bulan Ramadan, itu maksudnya nggak boleh gibah siang dan malam. Jangan habis maghrib, udah buka nih, mulai kita ngomongin orang deh. Tuh mbahnya itu dulu koruptor tuh. Ya batal siangnya. Paham? Bulan suci 1 bulan kali 24 jam. Itu yang salah paham kita. Mentang-mentang nahan laparnya siang sampai maghrib doang, berikutnya yang lain juga udah buka boleh semua, nggak boleh. Yang boleh ketika habis maghrib itu makan, minum sama jima. Tapi jima juga jam 9 habis tarawih. Jangan beduk maghrib main pembat jadi dia. Belum sholat maghrib, mandi lagi. Anaknya tanya, habis ngapain Pak gitu. Walaupun boleh, tapi nggak pantas. Dia ada etisnya. Jadi kita harus beranggapan semua yang membatalkan ini membatalkan pahala kita kalau kita lakukan siang dan malam. Malam udah buka, hanya buka boleh makan minum dan jiwa, tapi tetap itunya dijaga, gibahnya dijaga. Gibahnya, nuduh orang segala macam di bulan Ramadan itu tidak boleh dilakukan. Baru itu namanya menjaga Pak atau tuh. Ya Pak. Ada lagi? Silakan. Bukan pertanyaan sebenarnya. Untuk mendapatkan yang 6 itu kan banyak yang dihindari. Betul. Mendapatkan yang 6 kita masuk surga tanpa dihisab. Betul. Dengan berpuasa. Tapi banyak hal yang dihindari. Mungkin kaitan dengan kata tadi juga. Ini masalah sahwat. Daerah hidup sekarang ini kan kita tidak, saya kira hampir semua, mungkin 80%, 90% kita punya media sosial. Ya. Kehidupan kita ini sekarang dengan era informasi yang bebas begini, kita tidak bisa sih jangan langganan TV, jangan punya media sosial. Ya itu, karena di beranda kita, walaupun kita tidak mengfollow, tidak berteman, itu akan datang ke beranda kita mama, wanita yang seksi, macam-macam lah. Di TV juga gitu kan. Iya. Nah ini gimana kita menyikapi ini? Dan Begini. tadi kan, ya walaupun saya nggak udah sahwat lah, tapi kan sempat mengatakan. Itu Pak, Ustaz gimana? Iya. Jadi begini Pak, pisau itu tergantung siapa yang pegang. Iya. Dipegang tukang masak jadi itu pisau. Dipegang berandal jadi pembunuh dia. Media sosial, TV tergantung siapa yang megang. Jangan nggak langganan, sayang Pak, nggak tahu Gibran menang apa kagak, ya kan? Langganan tetap langganan, tapi kita tahu waktu aja, dan kita nggak usah hobi Pak. Saya ini ya, emang udah sekarang menjadi barang yang batil nih Pak. Pertama kali saya dan keluarga saya beli handphone semua nih, anak 2 nih sama istri saya beli handphone. Nyesel saya Pak. Istri satu. Yang, nah, Bapak ntar kita ngomong aja. Ini suka bercanda nih Ustadz nih.
Hati-hati bahaya loh. Ini dia masuk YouTube loh. Sama-sama Ustaz yang saya. Iya. Kita bukan bento tapi ya, bukan. Nggak ada. Ini Pak, membuat kita nggak mesra dengan keluarga. Saya makan di luar berempat, udah pesan menu, saya lihat anak sama istri, baru mau nanya nih, gimana kuliahmu, gimana istri, gimana arisannya, segala macam. Lah pada pegang handphone semua, pada asik semua. Saya diem bengong. Akhirnya setelah itu semua handphone saya sita Pak kalau kemana-mana. Sini, handphone tinggal di mobil. Kita nggak kenalan lagi nih. Jadi memang itu mudaratnya banyak. Bukan hanya soal perempuan yang lewat di beranda kita, bukan. Nah, jadi memang kita, itulah ujian kita Pak. Itu tantangan kita. Bagaimana kita menyikapi itu? Lebih berpihak mana kita sama dunia ini atau terhadap Allah gitu. Karena kalau kita mau jujur Pak ya, sebenarnya kita ini dituntut oleh Allah untuk jadi orang alim. Orang yang tahu agama, seluruh ilmu ini kita harus tahu. Nah, kita tuh nggak mau sempetin waktu untuk belajar, lebih sering milih medsos. Karena asik Pak, main Facebook itu bisa 3 jam loh, baru berhenti. Tanya Pak Ato tuh, Facebooknya, ini followernya banyak loh. Saya ngarang aja ya. Gitu Pak ya. Jadi memang kita pegang sesuai dengan waktu yang kita butuhkan aja medsos itu. Jadi jangan iseng. Di bulan Ramadan ini kan banyak juga waktu kosong Pak. Ketika misalnya habis subuh Bapak dari Anas sampai rumah, palingnya ya tertantang buat tidur lah, atau baca Quran dulu 1 juz terus tidur. Jam 9 bangun, megang remote TV, mulai masuk YouTube. Kalau dia smart TV masuk apa, udah terus 3 jam nunggu lohor itu. Padahal bisa dipakai buat Quran, baca Quran, baca hadis ya. Nah itu dia. Itu dia. Betul, itu tantangan juga. Siapa sih yang nggak pengen tidur bulan puasa ya? Tapi ini sekarang kayak begini nih Pak. Bapak nggak tahu perkara goib yang sekarang terjadi sekarang ini Pak. Detik ini ketika Bapak masih di ruangan ini mengaji, masih hadir di taklim, malaikat tuh di surga rame Mbak, bangun rumah buat Bapak. Amin. Serius, ini Rasulullah yang bilang, ketika ada bertaklim maka di sono molen, cangkul, wah bikin kusen rame Pak. Ini rumahnya Pak Tris, rumahnya Pak. Bener, ini bukan perkara main-main. Artinya kita tuh secara nggak sadar membangun hidup buat masa depan kita sendiri di surga sekarang ini. Nah, apa salahnya taklim yang lain juga kita hadirin waktu di rumah, lihat ceramah di YouTube, ketimbang kita main medsos atau lihat film di First Media kan bagus-bagus tuh, apa Netflix ya, apa namanya? Apal punya loh. Netflix keren-keren tuh, tapi bukan, ini bukan yang dihasilkan pahala untuk saya, maka kita pilih yang ceramah gitu, itu lebih baik. Jadi nggak selamanya barang itu mudarat, tergantung penggunaannya, gitu Pak ya. Ya. Ada lagi barangkali? Pak Haji nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagaimana agar dalam melaksanakan semua ibadah itu, puasa, sholat, kita selalu mengkaitkan diri kita apa yang dengan kematian gitu ya. Jadi kita berusaha menjadi orang yang cerdas. Dan arti kata Rasulullah, orang cerdas itu orang yang selalu ingat akan mati Dan mempersiapkan diri. Bicara kematian kan itu rahasia ya, Iya. Apa maksudnya, apa sebabnya, dan di mana tempatnya kan nggak tahu. Nah, apakah dalam ibadah kita boleh kita selalu mengingatkan tentang diri kita itu, wah kita akan mati, sehingga kadang-kadang selalu kita baca. Jadi kalau Ramadan tahun ini yang terbaik kayak gitu kan, karena mungkin tahun depan kan nggak ketemu lagi gitu kan, kita akan sudah berpulang. Nah ini bagaimana untuk mengkaitkan semua ibadah itu dengan kematian yang akan ajal kita gitu. Iya. Iya. Mati itu kan niscaya, nama mati itu pasti. Kulun nafsin dha'iqatul maut, ya kan. Wala nabluukum bisyarri wa khairil fitnah. Pasti itu mati itu. Oleh sebab itu kata Rasulullah, ulaika aqyas, orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati dan banyak persiapan untuk menghadapi mati itu.
Apa sih yang disiapin buat mati itu gitu. Nah, banyak Pak, diantaranya jawaban-jawaban kita ketika ditanya di alam sesudah mati itu, ya kan? Kemarin yang saya cerangkan di sini itu. Nah, boleh mengkaitkan semua ibadah itu, sholat kita, puasa kita dengan mati, sangat boleh, sangat cerdas Pak itu. Kaitin aja semuanya itu. Sampai-sampai orang yang ingat mati itu malah akhirnya kangen dengan kematian. Karena Rasulullah bilang al mautu tamamun nikmah. Maut itu kesempurnaan nikmat bagi orang mukminin. Kalau orang mukmin tuh mati, sebab diibaratkan Rasulullah langsung buka pintu surga, langsung masuk surga. Tapi orang kafir kalau mati buka pintu neraka, masuk neraka. Jadi kita mati itu orang mukmin nggak takut, malah kepengen buru-buru, tapi nggak boleh minta mati. Rasul bilang jangan minta mati, tapi mintalah hidup yang baik. Kalau itu baik, maka panjangan umur. Kalau hidup ini nggak baik buat saya, ya Allah matikan saya. Boleh minta begitu. Tapi intinya boleh mengkaitkan semuanya dengan kematian, nggak ada masalah. Ya, karena gini Pak, ini orang salah paham. Ustadz ngomong soal mati, terus jemaah rada mimpes gitu. Oh Ustadz jangan buru-buru doain mati, ini bukan gitu. Bagus Pak Jul. Nih, tapi ngomong-ngomong kok tiba-tiba pengen mati apa gimana? Enggak Pak, gini, saya juga bisa kasih resep Pak. Kalau Bapak nggak mau cepat mati, kalau saya ceramah di sini, Bapak jangan ngantar saya ke mobil. Sebab almarhum Pak Ne 2 hari kemudian mati gara-gara ngantar saya ke mobil. Oh, serius. Kan dia ngantar saya ke mobil. Lalu saya bilang sama beliau ini, sama almarhum, nggak apa-apa nginep sini 2 malam. Kan udah habis nginep dia 2 malam. Nggak apa-apa, nanti kalau mati di sini husnul khotimah. Saya bilang, mati beneran dia. Bapak ntar jangan ngantar saya ke mobil. Ya. Berbicara kalau mati tadi, itu kan yang benar-benar rahasia. Iya. Saudara sahabat kita Pak Anai, Pak Sodik, dan ada. Pak Sodik, Pak Agus. Di grup di atas ini ada grup yang kuartet, ada grup kuartet ABCD. Ya. Ada sih namanya A, Pak Mandadi, Bang memang ada nih, MC-nya Pak Chandra, D-nya Pak Dito, Pak DPD. Nah, kalau secara abjad, harfiah, huruf, ya saya jet belakangan, ya kan? Oh iya. Atau secara umur, logika saya kan mereka duluan, ya kan? Atau kebalik lah, saya belakangan mereka duluan. Iya. Iya. Jadi gitu ya, kita harus ada materi, ya siap-siap aja gitu. Tapi Bapak kan nggak cerita, Bapak nama aslinya Ahmad Zulkifli kan? Jadi berupa udah dia bohong nih, puasa batal nih. Baik Pak Jul, terima kasih. Saya kira cukup ya. Semoga ada manfaatnya. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.